Oke, tentu ada beberapa alasan kenapa saya memilih thumb draw sebagai teknik yang saya amalkan. Yang pertama, teman-teman, adalah memungkinkan untuk lebih cepat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Siang hari ini ya seperti biasa sedang beraktivitas, sedang bekerja. Ini sedang pengerjaan busur 40 lbs Turkish bending. Kita taruh kembali. Biasanya di tengah-tengah bekerja saya lagi kepikiran bikin video tentang ada dua teknik yang umum dipakai kan di panahan kita untuk busur tradisional, untuk busur jenis horsebow. Ada dua teknik yang umum dipakai untuk menarik string. Ini yang paling umum ya, yang paling umum dipakai. Selain itu juga ada beberapa teknik-teknik lain. Di antaranya adalah three finger draw. Three finger draw ini dimana kita menarik string dengan menggunakan 3 jari like this, seperti busur recurve. Oke. Dimana anak panah diletakkan di bagian kiri daripada handle atau di bagian luar lah, pokoknya di bagian kiri daripada handle. Kemudian teknik yang kedua disebut dengan teknik thumb draw, dimana kita menarik dengan thumb atau ibu jari. Oke, dimana posisi anak panah itu di sebelah kanan daripada handle busur. Oke, di antara dua teknik ini mana yang baik dan mana yang terbaik? Ini tentunya relatif lagi, kita tidak sedang bicara benar dan salah, kita sedang bicara baik dan terbaik dan alasan kenapa ini dikatakan yang terbaik seperti itu. Oke teman-teman, saya juga menggunakan teknik three finger di beberapa aktivitas memanah, khususnya untuk busur standar bow ya, karena busur standar bow itu nggak bisa dengan teknik thumb draw. Saya menggunakan teknik three finger, tapi kalau khusus untuk busur horsebow saya penggiat dengan teknik thumb draw. Walaupun sesekali mencoba teknik three finger, tapi secara pribadi saya memilih thumb draw. Teknik thumb draw, teknik menarik string dengan menggunakan jempol atau ibu jari. Oke, tentu ada beberapa alasan kenapa saya memilih thumb draw sebagai teknik yang saya amalkan. Yang pertama teman-teman adalah memungkinkan untuk lebih cepat. Memungkinkan untuk lebih cepat, untuk lebih fast. Dimana kita ketahui kecepatan adalah bagian daripada rukun memanah itu sendiri. Jika kita meletakkan arrow di sebelah kiri daripada handle, jika di quiver sebelah sini, maka itu akan sangat rumit sekali. Atau jika teman-teman menggunakan back quiver yang dari belakang, itu akan sangat rumit sekali jika menggunakan teknik three finger dan memperlambat gerakan kita. Sementara dengan teknik thumb draw, jika kita menggunakan quiver di sini, karena dia sudah searah dengan anak panah, dan letakkan anak panah di sebelah kanan daripada handle. Kemudian jika pun kita menggunakan quiver dari belakang juga bisa lebih cepat, memungkinkan lebih cepat. Walaupun kita tidak pungkiri ada beberapa pemanah-pemanah three finger dunia, three finger luar negeri, mereka bisa memanah dengan cepat menggunakan teknik three finger. Di antaranya Lajos Kasai, orang Hungaria. Lajos Kasai adalah seorang pemanah dengan teknik three finger dan sangat-sangat cepat. Dia biasanya menggunakan teknik shower shooting dengan meletakkan anak panah dia bisa meletakkan anak panah dari sini. Dia menggunakan teknik three finger dalam aktivitas memanahnya. Teman-teman bisa searching lah Lajos Kasai. Hanya saja tentu teknik ini sedikit rumit gitu loh. Bisa dikuasai oleh beberapa orang-orang khusus tentunya. Jadi yang pertama itu memungkinkan untuk lebih cepat dan memenuhi rukun panahan kecepatan. Yang kedua teman-teman, untuk teknik thumb draw ini sendiri yang adalah memungkinkan draw length kita lebih panjang. Sehingga pengguna teknik thumb draw itu kita bisa menarik, maaf anak panah saya pendek, tapi kurang lebih kita bisa menarik melebihi telinga like this. Sementara untuk teknik three finger sendiri, kita hanya bisa menarik sampai sini. Kalau melebihi telinga kita sudah tidak punya power. Karena teknik three finger orang cuma tarik sampai sini biasanya. Kalau melewati telinga, itu tangan kita tidak disetting untuk punya otot mampu menarik melebihi telinga dengan teknik three finger. Sementara untuk teknik thumb draw itu sendiri, otot kita masih mampu menarik sampai belakang seperti ini.
Oke, itu yang kedua, memungkinkan untuk draw length kita lebih panjang, juga menghasilkan lesatan anak panah yang juga lebih jauh, tentunya lebih kuat dan lebih jauh. Itu yang kedua, walaupun ini tidak pasti ya, draw length thumb draw lebih panjang dari draw length-nya 3 finger, tidak seperti itu, tapi memungkinkan, secara teorinya memungkinkan panjang tarikan dengan teknik thumb draw itu lebih jauh. Kalau teman-teman lihat pemanah Korea, mereka bisa menarik sampai belakang kuping, bahkan belakang kepala. Sementara tidak ada pemanah 3 finger yang bisa menarik sampai belakang kepala. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya teknik thumb draw ini bisa menarik, memiliki draw length yang lebih jauh daripada teknik tarikan 3 finger. Yang ketiga adalah sesuai dengan adat dan tradisi ketimuran, teman-teman. Teknik busur horsebow adalah busur tradisi sejatinya, yang mana ilmu-ilmu yang kita wariskan adalah tradisi dari panahan-panahan terdahulu. Kita orang timur, orang Indonesia, tradisi panahan kita adalah dengan ibu jari. Nah, itu sesuai dengan yang tertera di gambar-gambar yang ada pada Candi Borobudur kalau saya nggak salah. Itu di sana terlihat gambar-gambar orang memanah dengan teknik thumb draw. Begitu juga pasukan Bulkiyo, pasukannya Pangeran Diponegoro, itu merupakan pemanah-pemanah dengan teknik thumb draw. Jadi sesuailah dengan tradisi kita ketimuran, baik itu dari sisi Arab, panahan Mamluk terdahulu, panahan Cina, panahan Korea, panahan Jepang. Orang-orang timur rata-rata tradisi panahan mereka menarik dengan ibu jari. Sehingga yang ketiga adalah sesuai dengan tradisi kita lah, tradisi kita ketimuran, dan sesuai dengan tradisi panahan kita. Karena ini panahan tradisional, kita mengamalkan tradisi tekniknya juga dari sisi tradisi kita ketimuran. Yang berikutnya adalah cocok untuk dynamic archery dan horseback archery. Cocok untuk dynamic archery dan horseback archery. You know what? Karena pada teknik thumb draw, teman-teman, itu sejatinya kuncian kita itu mengunci anak panah. Sehingga dalam aktivitas kita meloncat sekalipun, dia nggak bakal lepas gitu loh. Like this. Jadi dalam panahan dinamik, dalam panahan berkuda, ini cocok sekali. Sementara untuk teknik 3 finger, ini tidak ada kuncian di anak panah. Sehingga ketika kita berlari, dia akan loncat-loncat. Like this. Walaupun tetap kita bilang ada pemanah-pemanah luar sana yang menggunakan teknik 3 finger untuk panahan dinamik dan untuk panahan berkuda. Di antaranya orang-orang Hungaria tentunya, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa lah. Karena sesuai dengan tradisi mereka juga. Dan mereka menggunakan teknik 3 finger ini dalam panahan berkuda. Yang rata-rata sebelum mereka rilis, mereka menggunakan telunjuk untuk menahan anak panah. Seperti ini. Jadi ketika ditarik, telunjuknya masih nahan, ketika rilis, telunjuknya dilepaskan. Dan itu sangat repot sekali tentunya. Nah, itu adalah yang keempat, di mana cocok untuk dynamic archery dan horseback archery. Oke teman-teman, itu di antara empat alasan saya secara pribadi. Ini tentunya relatif ya. Si Fulan boleh pilih yang lain, 3 finger, boleh yang lain-lain lah. Tapi secara umum di sini saya membandingkan teknik 3 finger dengan teknik thumb draw, dan saya sendiri penggiat teknik thumb draw karena 4 alasan tadi. Yang pertama, memungkinkan lebih cepat. Yang kedua, draw length-nya lebih panjang, tarikan lebih panjang sehingga menghasilkan lesatan yang lebih kuat, lebih jauh. Yang ketiga, sesuai dengan tradisi kita ketimuran. Yang keempat adalah cocok untuk dynamic archery dan horseback archery dalam panahan ketangkasan, dalam panahan bergerak, dalam panahan berkuda. Oke, sekian dari saya tentang perbandingan thumb draw dengan 3 finger draw, terlepas dari pilihan masing-masing teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.